Salve saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik Jumat 14 April 2023. Bacaan Injil hari ini dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Anda pernah meminjam dari bank atau koperasi? Pinjaman itu dinamakan kredit, ya kan? Mengapa pinjaman itu disebut kredit? Karena kredit itu berasal dari kata credere, yang artinya percaya. Kalau dalam gereja kita kenal credo, aku percaya. Jadi, bank atau koperasi memberi pinjaman kepada nasabah atau anggota jika bank atau koperasi itu percaya. Percaya apa? Percaya nasabah atau anggota itu akan membayar. Bagaimana mereka bisa percaya? Mereka bisa percaya dengan adanya jaminan atau agunan, atau juga story pinjaman anggota atau nasabah tersebut. Bila bank atau koperasi tidak percaya, maka pinjaman pun tidak cair. Jadi faktor percaya ini sangat besar pengaruhnya bagi seseorang atau lembaga untuk menentukan sikap. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini dikatakan Simon Petrus pergi menjala ikan dan murid-murid yang lain juga ikut dengannya. Mengapa murid-murid lain ikut menjala ikan? Karena Petrus adalah pimpinan mereka, hingga mereka percaya menjala ikan itu adalah pekerjaan yang tepat. Lalu mengapa Petrus pergi menjala ikan? Petrus pergi menjala ikan karena Petrus kehilangan kepercayaan. Nah, jadi pemimpin yang salah dapat membuat anggota pun ikut salah. Petrus kehilangan kepercayaan karena Yesus telah wafat. Ia kehilangan pegangan, kehilangan semangat. Ini menunjukkan Petrus tidak percaya sepenuhnya akan pesan dan ajaran Yesus semasa mereka masih bersama-sama. Pengalaman Petrus ini juga sering kita alami, di mana kita cenderung kuat saat sosok yang kita idolakan itu dekat dengan kita. Tapi saat sosok itu pergi, kita menjadi lesu. Bahkan semua pesan dan ajaran dari sosok yang kita idolakan itu kita lupakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah bertanya kepada seorang bapak yang dulunya ia sangat rajin ke gereja, tapi sekarang ini ia tidak pernah lagi menginjakkan kaki ke gereja. Saya bertanya, mengapa Amang tidak pernah lagi ke gereja? Apa jawabnya? Jolo mangolu mamuse pastor rompai asar ro autu gereja. Yang artinya kira-kira begini. Tunggu hiduplah lagi pastor rompah agar aku datang ke gereja. Jawabannya adalah suatu jawaban yang konyol. Karena semasa pastor rompa yang ia sebut itu ada, pastor itu mengajar
agar rajin ke gereja, rajin mendengar sabda Allah, dan menyambut Ekaristi. Juga hal-hal baik yang lainnya sebagai umat Allah. Itulah yang ia ajarkan. Tapi sekarang setelah pastor tersebut meninggal, pesan itu tetap aktual dan tidak kadaluarsa. Tapi sayangnya iman sang bapak padam, mati bersama meninggalnya sang pastor idolanya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, para pastor itu adalah alat yang dipakai Tuhan agar kita diarahkan, digembalakan untuk dekat pada kehendak Allah. Ajaran dan sakramen-sakramen yang kita terima melalui para pastor itulah yang menyelamatkan kita, bukan tubuh pastor tersebut. Inti iman kita adalah Yesus dan firman-Nya, bukanan bangunan gereja yang bisa rubuh, bukan pula sosok pastor yang bisa meninggal atau pindah. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus mengalami kelayuan iman karena Yesus wafat di salib, sebab ia tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit. Tapi Yesus datang untuk membangun kepercayaan murid-muridnya dengan kehadirannya, menjumpai mereka yang telah kembali ke pekerjaan lamanya. Yesus menyegarkan kembali panggilan mereka. Hari ini Yesus juga mengunjungi kita yang lesu iman, agar kita kembali semangat dalam panggilan hidup kita masing-masing. Karena Yesus tidak menginginkan kita lupa pada panggilan hidup kita. Ayo bangkitlah, karena Yesus juga sudah bangkit. Amin. Tuhan memberkati.